Kami makan firman-Mu dan biar kiranya firman-Mu yang menjadi sumber nutrisi terbaik bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa berbuah, kami bisa menjalankan firman-Mu. Dan pada Oktober ini Tuhan Yesus kami berbicara mengenai satu topik besar serupa dengan Kristus, di mana dimulai dengan mengasihi jiwa-jiwa. Sedemikian dari firman-Mu yang membentuk kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa dan tidak ada satu pun yang sia-sia Tuhan daripada apa yang sudah Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak bakal bisa mengasihi seseorang kalau saya nggak mengerti identitas saya sendiri, bahwa saya sangat dikasihi Tuhan. Bahkan satu perjamuan kudus, saya kok kasihan sama Tuhan disalib demikian gitu. Saya menangis, kayaknya kok nggak adil, kok kayaknya tragis gitu dalam aktualisasi kejadian di kayu salib itu. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan dengan tegas kepada saya, nggak bisa seperti itu, bukan seperti itu, tetapi adalah saya di kayu salib ini adalah satu tugas yang diberikan Bapa kepada saya karena saya mengasihi engkau. Oh, itu changing my point of view, changing saya punya perubahan untuk, sedemikian kayak seperti itu ya Tuhan. Ya, jadi hari-hari ini aku mengerti bahwa pada saat perjamuan kudus bukan aku mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi aku dan aku mau memberikan kasih-Nya kepada orang lain yang sangat berlimpah yang sudah Dia berikan kepada saya, jadi satu kekuatan. Ya, oke, kita next. Nah, di Instagram ada namanya centang biru ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih main Instagram berarti awet muda. Saya masih awet muda juga sih, walaupun saya nggak terlalu aktif di Instagram saya, karena Instagram saya untuk dipakai buat kepentingan usaha. Jadi saya beri judul ini centang silang, dan warna-warna ini bukan merepresentasikan satu toko online ya Bapak Ibu ya, ini kebetulan gitu ya. Jadi berbahagialah mereka yang bisa shopping online, karena mereka di umur juga yang muda. Kalau yang udah tua-tua handphonenya pun jadul nggak bisa gitu ya. Oke, centang silang ada 3. Saya belum ngomong istri saya sih, senang banget sama toko orange ini. Dan itu jadi derita saya berdoa sama Tuhan kiranya toko online itu bisa tutup gitu loh. Jadi nggak ada COD buat saya. Dia nggak ada, nggak apa-apa saya ngomongin. Oke. 1, centang silang ini menilai orang lain ya belum layak dikasihi, beda strata, beda ras, beda suku, beda agama. Jadi kita lebih cenderung kayak ngelihat ketika tukang sapu jalanan di depan rumah kita, tukang mungkin goreng tahu bulat 5.000 lewat depan kita, kok dekil amat gitu, kok kotor amat gitu. Jadi ini kita langsung menjudge apa yang nampak di mata kita, tetapi Tuhan bilang, ya apa yang kita lihat dengan mata kita belum tentu Tuhan lihat sama, karena semua orang itu Tuhan ciptain pada hakikatnya itu adalah berharga. Biji matanya Tuhan juga, hanya dia belum mengenal secara pribadi siapa pencipta dia. Nah ini, di satu hal ini saya mau bagikan satu kejadian. Saya akan banyak mungkin kesaksian dari kehidupan saya, karena apa yang bisa saya bagikan di sini adalah apa yang saya lakonin sudah setengah abad. Jadi kadang ada di dalam ataupun di luar tempat di Jakarta, mungkin yang kita juga diperhadapkan dengan hari-hari ini dengan orang-orang. Ya, ini saya sempat ketemu lagi makan malam saya rasa ya di satu tempat di Piccadilly, daerah Piccadilly Circus di daerah UK London. Satu pengemis yang lelaki dengan lusuh tapi sepatunya Adidas, Bapak Ibu. Di sana jadi kita kalau di sini pakai sepatu Adidas, Nike jangan sombong gitu. Di sana pengemis pun pakai sepatu itu gitu ya. Nah, saya lihat dia berjalan ke seorang demi seorang. Please feed me, please give me food, any change, apapun itu bentuknya karena saya lapar, dia bilang gitu. Dan itu pada saat itu musim dingin gitu. Dia sangat kelaparan, dia pakai coat yang cukup tebal. Nobody care about him. Umurnya mungkin sekitar separuh baya ya mungkin ya. Nobody care about him. Jadi kayaknya dia nggak layak ya, memang jabatannya dia pengemis, nggak ada yang layak gitu buat dikasihani. Lalu saya diingatkan Roh Kudus untuk memberikan sedikit dari apa yang saya punya untuk si pengemis. Tapi ketika dibongkar-bongkar, ya uang yang waktu itu sisa mungkin tinggal
Yang paling waktu itu saya ingat mungkin sisanya sekitar 60 pound sterling, di mana pecahan terkecilnya 20 pound sterling. Pound sterling waktu itu 18.500. Itu adalah top skor saya memberikan pengemis. Waduh, luar biasa Bapak Ibu, itu susah kalau dibilang. Tapi ketika saya berikan itu, dia peluk saya, aduh saya nggak bayangin lagi baunya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cuman bisikin di kuping dia, God love you bro, and God fulfill your life. Oh thanks God, Debra, you pray for me. God bless you more, even more, saya bilang gitu. Udah, dia pergi begitu aja. Tapi saya rasa mungkin kalau one day saya ketemu dia, kita nggak pernah tahu apakah dia masih menjadi pengemis atau dia satu orang yang dipilih Tuhan melalui kita untuk memberkati dia, kita nggak pernah tahu. So kita lanjut ke itu ya, jadi jangan kita membatasi karena kita nggak pernah tahu apa yang kita sudah lakukan itu, yaitu menjadi satu kewajiban kita. Karena balik lagi tadi kita declare bahwa kita adalah orang yang dikasih Tuhan. Next ya. Kita sendiri, yang kedua ini masalahnya kita sendiri masih pahit, masih belum sembuh, masih berobat jalan. Tapi sembari berobat jalan itu kesembuhan akan lebih cepat ketika kita take action. Kita nggak pernah akan bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri masih mengasihi diri kita sendiri. Aduh lah, gua susah lah, gua gaji tanggal 31 gajian, tanggal 10 udah habis, sisanya ya jangan kepinjol ya Bapak Ibu ya. Waduh, trouble itu Bapak Ibu, saya jamin trouble. Pinjamannya 1 juta, sisanya bunganya telat kita bayar 45.000 satu hari. Percayalah itu, karena anak buah saya udah lakuin dan saya jadi korban buat beresinnya. Kurang sadar dikasih Allah, ya juga orang lain yang mengasihi kita. Saya di sini sangat-sangat berterima kasih karena saya punya brother sister yang taking well sama saya. Salah satu yang mungkin duduk di depan. Kita ada di mana-mana gitu ya, Bro Yuda ya, ada di FL, ada di mana-mana ada pokoknya. Mungkin kayak Indomaret gitu ya, kalau boleh nyebut brand. Ada di mana-mana. Jadi saya sadar banget seperti itu, makanya apa yang diberikan kepada saya sendiri, itu ada, saya akan limpahkan ke orang lain. Karena ketika piala kita penuh melimpah, Tuhan akan gantikan dengan satu yang lebih besar dan itu akan kembali melimpah dan itu efeknya wah luar biasa. Kita bisa hidup seperti itu tuh kayak amazed gitu setiap hari sama Tuhan. Saya banyak buat bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu, tapi saya nggak berkekurangan. Itu yang saya rasakan hari-hari ini. Mungkin orang bisa bilang posisi hari-hari belakangan ini makin sulit, tetapi saya percaya bahwa ketika Tuhan mencukupi, hal demikian tidak terjadi bagi orang percaya. Tinggal kita mau apa enggak. Next ya. Oke. Satu lagi ini ketidakpedulian. Terlalu sibuk hari-hari ini. Sibuk sama anak-anak. Sibuk sama binatang piaraan. Sibuk sama mungkin urusan-urusan yang kerja dan yang lain-lainnya. Jadi kadang-kadang orang itu lewat depan kita dan dia membutuhkan kita, kita nganggap ya seperti yang pengemis tadi itu. Gak ada yang peduli. Even dia teriak gitu, saya lapar tolong saya lah. Atau saya butuh anak saya sekolah, udah kalau nggak bisa sekolah lagi. Nggak besar, 100.000 mungkin 150.000 besar buat orang yang mungkin melihat bahwa ya dia mungkin di ekonomi yang berkekurangan itu besar, tapi untuk kita membantu di Jakarta sekali kita makan, ingat Bapak Ibu ya 50.000 itu udah pasti habis. 150.000 di Cisarua itu masih untuk membayar anak SD sekolah. Saya kemarin ketemu, saya ngobrol sama bapak tukang kebun. Saya bilang berapa untuk sekolah anaknya? 150.000. Nah itu adalah kalau kita nggak peduli seperti itu, kita terlalu pintar kadang-kadang membicarakan tentang keselamatan, tetapi kita nggak terlalu pintar untuk ngambil aksi. Itu yang kadang-kadang kita nggak peka gitu. Kenapa kita nggak peka? Ya mungkin kita satu yang itu nggak peduli. Urusan saya aja masih banyak, ngapain saya ngurusin itu orang? Masalah saya banyak, ya kan? Saya ada satu customer yang cukup agak ngerepotin. Jadi dia lumayan lama, mungkin ada sekitar 2 tahunan kali ya reguler, karena saya mengerjakan satu usaha di otomotif, saya memberikan jasa servis ke
ke customer saya, dia bilang gini, "Hey Ali, you told me that you want to call me, but you never call me." Seperti itu. Jadi saya cuma dalam hati, Mister, hidup saya sudah tenang, tidak ada masalah. Saya telepon Mister, saya jadi masalah gitu ya kan. Kenapa jadi masalah? Kita betulin, kita layani dengan baik, AC-nya nanti dibilang tipnya nggak nyala. Habis tipnya nggak nyala, besok dia datang lagi nih gara-gara oprek-oprek yang kemarin itu lampunya nggak nyala. Ya kan? Nah ini hal-hal yang kayak demikian kita perlu hikmat Tuhan buat mengasihi customer ini nih. Jadi jawaban itu kadang-kadang agak tegas ke dia, ya jadi supaya dia pun dididik gitu. Oke, next. Kalau kita udah selesai dengan centang silang ini maka kita maju. Ya, nah ini juga bukan pinjam teksnya salah satu toko online nih. Mungkin Bapak Ibu yang suka belanja di toko online tahu banget tagline ini nih. Mulai saja dulu, ya kan? Mulai aja dulu. Bagaimana caranya? Ya Tuhan tuntun, Roh Kudus tuntun, teman-teman komunitas kita tuntun. Ya, yang pertama adalah ya Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria, sampai semua orang sampai ke ujung bumi. Mengenai Yerusalem, orang-orang yang terdekat dengan kita, hari ini kita tidur, ya istri kita, suami kita makan pagi dengan anak kita. Apakah kita mengasihi jiwa-jiwa mereka? Istri saya sering sebelum tidur dia ngomong sama saya besok mau makan apa? Saya bilang sama dia, tidur dulu saya. Siapa tahu ntar pas kita tidur, terus maot. Ya, maot saya bilang, besok kita gak makan apa-apa karena kita udah di surga. Gak nyampe besok gitu loh saya bilang. Tapi pelayanannya kenapa seperti itu? Bukan karena setorannya cukup Bapak Ibu. Bukan, itu salah satu faktor. Ya kan? Anda memberikan servis ke istri Anda, ke suami Anda, maka bukan satu keharusan buat dia, tapi itu secara alami terjadi seperti itu. Gitu. Bahkan sebelum kadang-kadang dia pergi kemana, itu kadang-kadang GrabFood datang gitu loh buat ngirim makanan gitu. Saya bilang puji Tuhan lah, yang seperti ini jarang saya temukan di tempat lain. Dilayani dengan luar biasa. Jadi susah pindah ke lain hati. Weset, mantap. Enggak boleh lah, satu aja nggak habis-habis. Oke, boleh ditayangkan mungkin dari tim multimedia untuk itu 2 Petrus 1:5-8. Aku dibantuin banget ini sama multimedia. Ayatnya tuh di 2 Petrus 1:5-8. Sesuatu hal yang harus kita tambah-tambahkan dalam kita bisa mengasihi jiwa-jiwa ini yang saya kutip di 2 Petrus 1:5-8. Bisa dibantu? Sorry tadi nggak ngasih tahu. Karena ini nggak dimasukin dalam slide. Oke. Ada kesulitan? Oke, saya bacain aja ya. Saya ada keep di sini. Oke. 2 Petrus 1 ayat 5-8 demikian firman Tuhan, cepat saja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan daripada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih saudara akan saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jikalau itu berlimpah-limpah ada padamu, dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa ditaruh di belakang sama Rasul Petrus untuk ditambah, akhirnya kasihnya di belakang. Nggak diputar, kasih dulu. Jadi semua itu yang kita pelajarin, yang tambah ke kita pengetahuan dan yang lain-lainnya itu mengequip kita. Sehingga kita semakin punya satu kemampuan untuk bisa mengasihi. Oke, balik ke slide. Oke. Next. Ya, yang kedua. Bangun up kita. Mulai saja dulu bangun up kita. Ya. Bangun up kita. Kita kalau memang
nggak punya satu yang ngecas kita kembali, kita nggak punya hubungan dengan Tuhan secara intim, sulit buat kita. Kita mungkin banyak apal gitu loh firman Tuhan, tetapi tanpa kita consolidate, celing ataupun connect dengan Tuhan, itu kita somehow ya balik ke yang tadi itu, kepekaan kita dari Roh Kudus perintahkan itu, mintakan kita untuk lakukan, itu kita bisa miss kayak begitu. Jadi ini penting banget saya bilang. Saya terkadang begitu ngantuk, begitu berat, aduh ODP lagi pagi ini. 0545, kadang begitu masuk 0550, cuma ada 5 orang. Oh, tapi ada orangnya gitu ya kan. Kan 2-3 orang, 5 udah lebih daripada 2. Puji Tuhan. Jadi itu melatih kita sehingga kita ya bangun pagi itu kita punya power lagi kembali. Nggak perlu misalkan semua Bapak Ibu ikut ODP, tetapi punya waktu di pagi hari communicate dengan Tuhan. Cari apa maunya Tuhan. Pertama ya bersyukurlah masih sehat, napasnya lancar. Kalau napasnya udah ngik-ngik kan, ya, segala berobat. Oke, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah itu kaya, tapi kalau Allah nggak kenal kita, dia tanya, siapa kamu? Kenapa minta sama saya? Kamu kenal, mengerti nggak apa yang kamu minta? Tapi kalau kita punya connect, ya kita nggak minta buat diri kita sendiri. Kita ngelihat bahwa ada keperluan lain yang lebih mendesak. Kita mungkin lagi hari ini, saya bersyukur dengan apa Komsel saya sebelum saya pindah ke Komsel Pondok Indah di Komsel Simpruk. Cik Maureen sempat memberikan satu referensi untuk compassion.com. Compassion itu adalah kita bisa menolong anak-anak entah dari anta beranta dan banyak sekali dari Indonesia karena poverty di Indonesia sangat tinggi. Mereka itu sering bermasalah di pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu sangat menghalangi. Saya kenapa suka sekali berbicara mengenai pendidikan? Saya bukan berdiri depan Bapak Ibu sebagai orang yang cukup hari ini. Saya berangkat dari yang berkekurangan dan saya merasakan apa itu kekurangan. Hidup dalam kesulitan. Bro Irawan saya pernah cerita dan dia hari ini masih ingat sekali mengenai makan dengan tahu dan berdoa dan saya nangis di situ dan saya bilang sama Tuhan, momen ini nggak bikin saya mati Tuhan, tapi momen ini mengingatkan saya ketika saya bisa makan lebih enak dari ini, saya harus ingat bahwa saya pernah makan dengan 1 tahu, karena Engkau mengasihi aku, karena Engkau begitu peduli sama aku, dan aku yakin di dalam Engkau aku nggak pernah kekurangan. Karena 1 tahu bisa menghidupkan saya sampai hari ini gitu. Dan kita punya usaha keluarga dibangun oleh generasi kita dan puji Tuhan, Tuhan memberkati dan sangat luar biasa. Ya. Itu nyambung Filipi 4:19 itu dengan 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Ini yang luar biasanya. Kita minta yang di Filipi tadi, kita tahu Allah mencukupkan segala keperluan kita. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal sama Allah. Bagaimana orang mengasihi Allah? Ya pastilah semua perintahnya dia, Tuhan udah bilang kan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menaati perintahku. Nah itu yang nomor 2 itu kalau kita celing banget, relate banget. Filipi 4:19 itu all the time. Terulang lagi. Dan itu bukan untuk kita jadinya lebih dari yang lain, tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita hidup di dalam situ, di dalam firman itu. Dan kita semakin amazed sama dia, bukan amazed sama kitanya. Kalau kitanya mah amazed, habis itu langsung gubrak habis, kan? Yuk, yang ketiga. Lakukan semuanya itu dengan hidup dalam kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera Allah, dan sukacita oleh Roh Kudus, itu dari Roma 14 ayat 17. Kita terkadang kalau jalanin sendiri gitu kayaknya capek gitu. Ini orang nggak tahu kita kasihin sampai misalkan kita jalan sama dia sampai ini basah gitu kan, nyari sesuatu ya kan, udah ketemu ya kan, kita dilupain. Memang seperti itu manusia. Ada satu saudara saya
Saudara saya sendiri, dia pada saat itu masuk ke beberapa tahun yang lalu, sekarang dia pass away karena cancer, kasihan sekali. Tapi dia sudah percaya dalam Tuhan, itu puji Tuhannya luar biasa. Dia masuk ke dalam satu rumah sakit, sudah perforasi, usus buntunya, dan pada saat itu semua rumah sakit di Jakarta, saya bilang semua, membutuhkan satu down payment atau jaminan apapun, nggak bisa KTP. Surat rumah, surat mobil, yang lain-lainnya gitu ya kan. Ya jelas mesti setor duit. Waktu itu operasi buntu masih murah, 6 jutaan mungkin ya, tetapi pada saat itu tabungan saya pun mepet seperti itu. Dan saya nggak bisa call orang lain untuk covering dia, menyelamatkan dia, karena udah perforasi itu jadi udah pecah. Kalau misalkan dia dalam waktu 1 hari, mungkin kalau nggak itu dia pass away. Dokternya bilang gitu, dan dokter selalu kadang-kadang melebih-lebihkan, sorry yang jabatannya dokter. Tapi ya udah operasi dan itu semuanya baik gitu. Itu saya seringkali, istri saya kadang-kadang nanya ke saya mengenai keuangan kayak gitu, lu cukup emangnya buat nanti ininya? Ya saya bilang Allahku memelihara aku dengan segala kekayaannya, ya udahlah jalanin aja lah, nggak ada yang lain yang mau peduli, saya bilang gitu ya. Jadi mulai saja dulu dan kita belajar, Allah membentuk kita hari demi hari, step by step, jadi level ke level, jadi sehingga apa yang kita omongkan, apa yang kita bagikan itu adalah satu yang powerful karena kita yang kerjain sendiri gitu. Itu yang saya rasakan bisa membagikan hari ini kepada Bapak Ibu. So kita bisa next ke slide 3. Hikmat Allah atas kendala, ya kita butuh tetap hikmat Allah. Ini yang menjadikan kita pasti punya kendala. Ya kayak tadi saya bilang, kadang jadi keset, kadang jadi jembatan, ya. Kadang ya ada enaknya juga sih, sudah dapat apa yang kita tolong, dia masih remind kita, say thank you, itu sangat membangkitkan semangat kita. Yang pertama adalah, oke, next. Oke, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus apa? Memimpin. Itu saya bold, memimpin. Ya, jangan dibiarin jadinya. Udah kita mengasihi seseorang, terus dia melenceng, ngibrit lagi. Kayaknya effort kita udah demikian panjang gitu. Ini orang kalau Tuhan bilang mah kayak babi, ya kan? Ini orang kayak babi bener ini, ya kan? Udah dimandiin, balik lagi ke kubangan. Kayak anjing, sorry ya, saya kasar. Kembali ke muntahnya. Saya kadang suka kesel kayak begitu, tapi ya tepok jidat, kadang-kadang garuk-garuk kepala, ya udahlah. Toh mungkin kita juga ada momennya pada saat itu, kita kayak begitu, tapi Tuhan tetap mau pimpin kita. Nah, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Punya teman-teman di dalam komsel yang nolongin teman-teman komsel yang lain yang mungkin ya kedewasaan rohaninya kita di komsel nggak bisa seimbang. Kalau seimbang semua nanti kita naik ke sini semua rame-rame kita ngomong. Tapi ada satu proses di mana dari unit yang terkecil itu kita bisa akan terus berkembang ya. Yang kedua, next. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi aku nggak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita terlalu pintar kadangnya untuk analisa, mungkin yang lain-lain segala sesuatu kita expert di situ, kita udah lakukan itu mungkin udah bertahun-tahun lah. Kalau orang dunia bilang, dia mah ikan jangan diajarin berenang gitu. Ya kan? Karena habitatnya memang seperti itu. Tetapi kita mesti lihat, kalau segala sesuatu itu kita menjadi proud atas diri kita sendiri, nggak ada kasih Tuhan di dalam diri kita, sayang sekali ya Bapak Ibu. Jadi yang terhilang nanti Tuhan bilang waktu datang, weh Tuhan aku udah menyembuhkan orang demi nama aku, udah mengusir setan, udah mengusir debt collector demi namamu. Ya kan? Tuhan bilang apa? Pergi engkau, aku nggak kenal. Karena engkau lakukan ya seperti ayat yang sebelumnya itu, engkau nggak mengasihi aku, engkau lakukan itu demi perutmu, engkau lakukan itu demi jabatanmu dan yang lain-lain. Jadi penting sekali kita landasannya tetap kasih Tuhan. Yang nomor satu tadi, yang pertama saya diingatkan untuk bertolong-tolong. Kita nolongin orang di dalam komsel, ini kejadian di komsel, mohon maaf ya saya bisa ceritakan sedikit ya. Ada satu dari teman komsel kita,
sangat peduli sama seseorang newcomer. Dia hari ini tidak duduk di sini lagi karena orang itu udah telanjur malu. Saya berharap bahwa kita ada di sini, kita duduk di sini dan selamanya kita bertumbuh di sini sampai kita pass away dan kita bukan hanya manasin kursi tapi kita berbuah, ada satu berbuah. Orang itu duduk di sini. Pada saat itu hari itu saya jadi usher dan saya menyalami orang tersebut, welcome, dan dia langsung cerita, saya jualan ini. Dan dia sulit pada saat masuk ke komsel itu. Tapi ada teman komsel yang sangat generous, murah hati, nolongin. Kita pastinya kalau kita bilang, ya tadi Yerusalem kita salah satu komselnya kita gitu loh. Tapi ini ditolong, sementara teman-teman yang di komsel yang lain nggak tahu. Ditolonglah dia, dipinjeminlah satu tempat untuk dia berusaha gitu loh. Saya bilang sih luar biasa ini pengorbanannya. Saya bilang saya perlu belajar nih sama ibu ini. Saya bilang kok bisa kayak gitu gitu. Saya belum bisa kayak begitu. Saya baru bisa kayak begini gitu kan. Ibu ini udah bisa kayak begitu. Wah hebat. Tetapi dia dimanfaatkan akhirnya. Semua apa yang ada di tempat tersebut yang ditinggalin itu dikosongin Bapak Ibu. Kita perlu hikmat Tuhan ya. Jadi kita perlu teman-teman lain ketika saya sangat-sangat menyarankan bahwa ketika kita bertolong-tolong itu, di situ kita bisa meminimisasi efek kejadian seperti itu. Dan akhirnya syukur-syukur sih saya berharap ibu itu gak ada kepahitan sama yang ditolong ini gitu ya. Tetap masih gak kapok nolongin orang, yang mengasihi jiwa orang. Jangan itu jadi satu hal yang terakhir buat dia, udahlah kapok lah gitu. So next. Ya, saudara-saudara kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat dalam segala sesuatu, dan seperti jiwamu baik-baik saja, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara-saudara memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saya bisa kenal Kristus tahun 91 ketika saya kuliah. Ada satu teman kebetulan tepatnya lumayan dekat dengan saya. Saya nggak pernah kenal Kristus sebelumnya, nggak pernah kenal Tuhan Yesus kecuali melalui teman saya yang sangat mengasihi saya. Kita menghabiskan waktu sampai jam 2 pagi, kadang sampai jam 1 pagi berdiskusi mengenai iman. Saya seseorang yang sulit percaya kalau nggak lihat fakta. Saya bilang sama dia, yuk terangin iman ke saya. Iman saya adalah, saya bilang seperti ini. Kamu punya pohon cabai, kamu petik cabai yang sama matangnya, kamu kasih saya satu, kamu makan satu. Maka kalau kamu bilang cabai itu pedas, saya bisa rasain, nah itu iman. Waduh, ini si Ali mungkin imannya kayak iman siapa yang mau cocokin tangannya itu? Thomas, imannya Thomas. Waduh, kalau Tuhan Yesus datang ke sini kita terangkat semua ya kan repot. Akhirnya dia dari argue itu dia cuma bilang, Li kamu balik saja ke rumah, kita juga diskusi beberapa hari sampai sekian jam sekian. Deadlock. Saya tahu dia bacain Ibrani 11 itu ke saya. Bacaan dari Roma semua orang berdosa, saya tahu. Tetapi seseorang ini saya yakin banget dia berdoa buat saya. Itu yang dia kerjain. Saya nggak tahu dia doa, dia puasa untuk saya. Itu saya nggak tahu. Sampai dia keluar. Kamu pulang ke rumah, kalau kamu memang, Allah pasti pilih kamu, tetapi respon kamu seperti apa? Allah mengasihi kamu sungguh. And then one day, Sunday morning saya jalan kaki ke gereja dan saya nggak tahu ibadah gereja itu jam berapa. Saya bawa Alkitab, saya berangkat sendiri, saya masuk ke gereja. Itu adalah kali pertama kaki saya membawa saya ke gereja dan sampai hari ini Bapak Ibu saya bertumbuh. Saya berutang banyak dengan Lukas, teman saya kuliah karena dia begitu mengasihi saya. Saya nggak bisa balas utangnya saya sama dia. Jadi saya hanya bisa melakukan apa yang sudah dia bagikan ke saya itu, saya patut bagikan ke orang lain. Itu yang prinsip dalam kehidupan saya, yang saya jalanin. So next ya. Mohon maaf nih kalau kepanjangannya. Aksi lebih kuat dari perkataan. Oke. Lanjut, ini sebenarnya saya sih udah singgung dari yang tadi di awal ya. Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian, ya kan, makanan, ya kan. Terus yang orang cuma datang, makan.
Pakai nih bajunya nih, pakai bajunya, tapi baju orang lain, dia kasih jubah orang lain gitu, mungkin kegedean atau apa. Gitu. Betapa jahatnya kayak begitu ya kan, apa gunanya kayak begitu. Cuman ya makanya saya bilang kalau kita ketika melakukan satu perbuatan itu artinya itu udah banyak orang itu bisa ngerasain sendiri. Yuda waktu ODP bisa saksiin saya dengan otomatis memberikan sepatu ke seseorang. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya udah pernah di posisi itu. Saya pernah mau gerak jalan, sepatu saya warna coklat dan pada saat itu butuhnya putih. Saya beli pilok Bapak Ibu, saya pilok. Sepatu saya jadi putih. Saya pilok. Jadi saya ingat banget ketika orang itu sepatunya mangap. Roh Kudus bilang, size-nya sama kamu. Aduh Tuhan, ini kan belinya jauh. Bagus, seneng nih. Pas lagi dipakainya enak gitu. Kalau nggak dipakai nggak enak, mumpung ini pakainya nggak enak. Dipakainya enak, di jalan udah sampai kita berapa belas ribu langkah kita ukur, gila ini sepatu enak, nggak bikin capek. Tapi ya udah, karena pernah ngalamin itu, kasihin aja. Dan one day ketika Yuda bilang ke saya, bro, itu anak belum kenal Tuhan loh bro ternyata. Waduh. Waduhnya kenapa? Kok bisa pas gitu. Nah ini memberkati bro Michael juga ya kan, bro Yuda gitu kan. Simple kayak gitu aja, makanya saya bilang aksi lebih kuat dari perkataan. Jadi ketika Roh Kudus bilang kasih dia makan, kasih aja makan. Even kayak bro Enrik bilang ke seseorang perempuan yang ketika di ibadah, Tuhan cuma simple sebut dia. Nggak tahu ya, dia bilang, tuh aku diminta Roh Kudus samperin kamu cuma bilang Tuhan sangat mengasihimu. Sehingga itu wanita itu bisa, yang buat Bro Hendrik sempat kesaksian di sini. Simple word, kadang-kadang simple word, mungkin simple action, cuma ngomong aja, nggak usah ngapa-ngapa. Kadang mungkin orang yang bukain kita lift di mall, hari itu dia sangat penat, tetapi ketika orang bilang, Pak aku sangat terima kasih lu dibantu sama Bapak lu. Luar biasa lu Pak, mungkin ini ada roti nih kalau Bapak mau. Sebagai tanda terima kasih saya. Ya kan? Sebelum datang tadi Bro Yuda, Americano apa cappuccino bro? Waduh, saya nggak biasa-biasanya dilayani itu karena biasanya saya melayani orang gitu. Tapi saya harus menghargai Bro Yuda. Gasyut, iya cappuccino. Dan no sugar, ternyata benar no sugar. Nah itu kan nyambung. Iya, basa-basi doang, untung nggak basi beneran ya. Oke. Nah, Yakobus 4 ayat 17 jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Ini kalau Tuhan punya buku accounting, waduh kita berat di mana ini? Melakukan apa berdosa gitu ya kan? Tapi Tuhan kan punya kasih karunia buat kita. Jadi hanya dia itu nggak menuntut ke kita. Dia cuma nunggu kayak yang tadi saya bilang itu. Mungkin dia ngomong sama dia, dasar wali babi, dia bilang gitu. Saya seringkali pakai firman itu ngomong ke saya supaya saya tahu saya bukan babi. Saya adalah anak yang dikasihi Tuhan, saya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Amin. Dari tadi ya. Amin kan. Iya, saya bukan babi. Ataupun yang kembali kepada muntahnya, bukan. Saya anak-anak Allah, maka saya diberikan satu kemampuan untuk melakukan satu aksi. So next. Implikasi berdampak. Oke, lanjut. Nah, ini udah mau habis, ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saya mau kesaksian menutup ini. Ada 2 kesaksian. Satu hal yang Tuhan izinkan saya, nggak tahu ya, ketemunya sama orang sakit. Kadang saya doain terus pass away, syukur ketemu Tuhan. Yang sembuh jarang, jadi kalau yang sakit minta doain, saya agak kurang mau. Jadi adik mama saya itu mengalami breast cancer stadium 4. Kita taunya di breast cancer stadium 3. Kita sekeluarga, cici, adik yang punya usaha, bawa ke Jakarta untuk dia bisa berobat. Kita mengasihi dia sungguh. Kenapa kita mengasihi dia sungguh? Ada satu hal ketika kami kekurangan makanan, dia bekerja di restoran, dia bawa makanan ke rumah kami. Dan makan ayam goreng mentega itu kalau bisa dimakan sama tulang-tulangnya Bapak Ibu. Karena
Kita nggak pernah, itu mewah buat kita. Itu tahun mungkin 90 ya, tahun 90. Itu makanan mewah buat kita. Puyung hai itu saya baru tahu ada namanya puyung hai. Lapar ya Bro Arif ya. Enak tenan itu kalau orang Surabaya bilang itu. Pol gitu loh. Jadi nasi itu di tempat nggak pakai magicom kali ya, itu habis itu, bersih sebersih-bersihnya. Kuahnya habis, kalau bisa piringnya diginiin gitu. Nah itu yang dia tuh bantu kita banget, jadi kita punya hutang budi ya, balik lagi kita nggak bisa bayar. Puyung hai. Dia mengalami breast cancer yang nyamber ke tulang. Sampai ke tulang, ke paru-paru. Sampai pada akhirnya dia mesti disuntik morfin. 3 bulan mungkin sebelum dia pass away, dia ingin ke akupuntur. Adik mama ini ingin ke akupuntur. Saya jadi kendala, kenapa? Saya tinggal di selatan, dia tinggal di Pantai Dakapuk, di tempat adik saya. Macetnya, Jumat lagi. Pulangnya, aduh amit-amit. Tapi ya begitu, minggu pertama, tiap Jumat, minggu kedua gendongin dia karena dia gak bisa jalan, gendong. Masukin ke mobil, turunin lagi ke kursi. Saya kadang-kadang lihat, Tuhan kenapa ya orang ini baik sama kita kok begini ya ininya ya. Endingnya gitu. Kenapa orang-orang yang punya perbuatan baik kok endingnya kayak gini? Nobody know, saya juga gak tahu. Tapi yang jelas Tuhan begitu taruh kita untuk kita kerjakan itu, kita kerjanya ya. Saya mengasihi sungguh adik mama saya ini. Dan one day sebelum dia pass away, di kanker darmais, udah kesakitan, suntikan morfin juga sudah ditambah dosisnya. Saya datangin dia. Saya ingat banget, sebelum maghrib mungkin atau dekat maghrib, dalam keadaan koma dia. Saya tahu yang dia nggak bisa pass away karena dia ada anaknya 1 yang hari ini ikut saya. Wah itu nguji kesabaran banget itu anak. Nguji kesabaran banget. Kalau bapak ibu mungkin mau naik tingkat kesabarannya, pengandalan dirinya, saya ajakin ketemu ini anak. Luar biasa. Itu juga membuat saya bisa lebih bersabar. Sabar Tuhan, sabar Tuhan. Gedik juga ini gitu ya kan. Saya samperin dia, saya bilang untuk anak ini, Ii nggak usah takut, saya bilang. Dia nggak bakal mati kelaparan kecuali dia memilih untuk menjadi gelandangan. Dan saya satu hal yang Roh Kudus ingetin, kamu tantang dia untuk dia terima Tuhan. Waduh, aku nggak ngerti ya kayak gini. Tapi saya dengar-dengar kesaksian orang bilang itu, kasih aja jari lo, terus suruh dia tekan-tekan, itu respon dia. Tanya aja mau terima Tuhan Yesus nggak? Kenapa dia bisa ngerti tentang Tuhan Yesus? Setiap dia posisi sakit saya doain sama istri saya. Pakai nama Tuhan Yesus, saya izin. Saya bilang, saya cuma ngertinya doa Tuhan Yesus, saya bilang, doa yang lain saya nggak ngerti. Apalagi jampe-jampe sembur, saya nggak di situ, saya bilang, bisa ya Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa Pali, dia bilang doain aja. Kita doain. Nah, hari itu ketika dia belum pass away, 8 jam sebelum dia pass away, saya bilang, Aji mau terima Tuhan, saya bilang, ini aja tangan saya tekan-tekan, saya bilang, saya kasih tangan saya ke Aji nih, ke tangan Aji, saya bilang tekan-tekan. Saya bisa saksin ini di sini depan Bapak Ibu, itu terjadi. Ya, jangan jadi Bapak Ibu kalau udah masuk ke ICU orang yang belum percaya Tuhan karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Ngomong aja kayak gitu. Saya nyesel banget papa saya nggak ngomong kayak begitu. 2010. Ini kejadian 2014 kejadian. Sebelum itu nanti ada satu kejadian di 2012 mengenai papa mertua. Nah, dia tekan-tekan udahlah terima Tuhan, saya doain. Saya sempat bercanda sama dia, nanti yang jemput ganteng-ganteng, saya bilang malaikatnya. Kalau nggak ganteng minta Tuhan ganti, saya bilang gitu. Saya nggak tahu tuh dia mungkin ngomel sama saya. Wah orang lagi ini nahan kesakitan, kamu malah bercanda gitu ya kan. Tapi jam 4 pagi saya harus balik dari rumah ke Kanker Darmais, bawa dia lewat sama pesawat karena dia penguburannya di Bangka. Itu satu kemenangan yang luar biasa ketika saya lihat, ini orang kayak teman penjahat yang di kayu salib, saya bilang itu.
Ya Bro Arif bilang semua penderitaan segala macam dia udah lewatin tuh. Itu semuanya tuh. Kesakitannya sedemikian lama. Kita kalau mau disuruh pilih nggak mau, mendingan kita dalam keadaan normal gini, sakit itu. Luar biasa. Satu lagi papa mertua saya 2000 pass away 2012. Ini orang sangat keras Konghucunya. Saya masuk ke rumah itu, saya menjadi satu orang yang mungkin ngapain lu bawa Tuhan ke rumah gua gitu ya kan, kalau ngomong gua lo gitu ya kan. Anak-anaknya jadinya nggak, tadinya mau sembayang gitu loh, sembayang leluhur gitu pada saat cengbeng atau yang sincia gitu, nggak ada lagi satu persatu. Padahal saya nggak nginjilin. Saya cuma pacaran sama anak yang paling tua yang sekarang jadi istri saya. Pacar pertama dan terakhir. Wih, mantap, tenang. Aduh. Saya tanya misalnya, nyesel gak lu punya pacar gue doang satu? Nyesel, sama gue juga. Kan gue dia mulai dulu saya tanya pancingan. Ya kan. Tapi ya sudahlah. Apa nggak nasi jadi bubur sih. Enggak. Aman. Jadi papa mertua itu orang yang keras. Orang yang sangat keras. Tapi kita tahu bahwa kita harus mengasihi papa mertua. 2011 dia kena sirosisnya itu sampai muntah darah. Koma, hampir koma. Koma dia bilang. Makanya dari proses kematian tuh dia bisa jelasin ke saya dengan jelas banget. Li, dia bilang, kalau orang mau mati itu dia bilang, kakinya dingin dulu Li. Waduh, saya belum pernah sih Pak, saya bilang gitu. Saya belum pernah Pak, saya bilang gitu. Karena gula darah dia turun, dia bilang dari kaki dingin. Naiknya sudah sampai hampir pinggang. Tapi ketika insulin itu masuk, dia bilang itu kayak dari atas jatuh. Puk! Langsung, pus, panas lagi semua, dia bilang kayak gitu. Nah itu hari itu, pamannya istri saya yang bawa mobil. Rumah sakit yang paling dekat mana? Karena dia perginya ke Cinere, yang paling dekat Pondok Indah. Kita tahu sendiri Pondok Indah. Kartu kita kalau kita limitnya mungkin 10 juta harus 2 biji. Baru selet. Tapi balik lagi. Mau minta sama siapa? Sampai dia sendiri ngomong ke saya. Waktu sebelum pass away. Li, dia bilang semua biaya ini rumah sakit papa. Kamu jangan minta-minta ya sama saudara-saudara. Enggak apa, saya bilang. Kalau perlu saya jual yang emas ataupun yang lain, saya bilang saya akan jual. Itu orang luar biasa baik dalam kehidupannya. Saya tetangga dulu. Saya Spiderman-nya, istri saya Mary Jane-nya. Gitu. The girl next door. Ya kan. Jadi enggak pacaran pada saat masih tetanggaan ketika saya pindah. Saya bilang nih anak kok ya bagus gitu ya kan. Kan dari mata turun ke hati Bapak Ibu. Iya jadi ser. Nah ini ketika dia sudah dekat ininya seorang yang keras terus sulit lah kita bilang lah. Nah dia koma itu di rumah sakit. Orang pintar bilang umur dia tinggal 2 minggu. Tapi saya bilang sama anak-anaknya. Kita ambil waktu doa puasa untuk papa kamu. Kita ada berlima. Kita berdua setiap hari doa puasa. Patahkan kuasa si iblis, saya bilang gitu. Dan dia bisa hidup 1 tahun kemudian baru dia pass away. Tapi dalam 1 tahun kemudian itu, hal-hal yang kayaknya di luar bayangan kita gitu. Kok ini orang bisa jadi lembut ya? Foto sini katanya. Dulu nggak banget gitu loh. Kaku banget, kayak kanebo kering. Kakunya luar biasa. Kalau dipanggil, apa lu gitu ya kan? Kita belum tegur, kita udah jiper duluan. Saya ingat banget nonton Titanic. Kamu kenapa pulangnya sampai 3 jam nonton? Ya filmnya 3 jam om. Kita gak bisa saya pendekin. Ya kalau panjang jangan nontonnya jam 8 jadi pulangnya jam 11. Kan anak saya perempuan nih. Kalau ada apa-apa? Nah itu. Saya, nonton di Gajah Mada rumahnya di Kerendang kayak gitu. Itu ya, itulah. Tapi saya bersyukur ketika dia seminggu mungkin sebelum pass away, 2 minggu sebelum pass away, dia ngomong ke anaknya yang laki, Pen, papa sudah minum obat baskom, tapi papa gak sembuh. Papa percaya sama Tuhan kamu deh, dia bilang Allah penyembuh. Itu yang jadi pada saat di grup itu, di ngomongin kayak gitu,
Itu saya teriak, haleluya. Puji Tuhan, saya bilang, ini luar biasa. Dilayanin, panggil pendeta, terima Tuhan Yesus. 2 minggu kemudian dia pass away. Dan puji Tuhannya, tahun kemarin mama mertua juga sudah percaya Tuhan. Pelayanan jiwa-jiwa itu bukan berbicara mengenai hasil sebenarnya. Tapi kita nggak bisa terburu-buru karena waktunya Tuhan kita nggak bisa atur. Saya nggak bisa papa saya itu sebelum dia misalkan dia percaya Tuhan dulu, mungkin dia bisa teratur hidupnya, nggak ngerokok lagi atau yang lain. Hepatitisnya mungkin bisa lebih kita eliminir. Tapi ya sudahlah, itu somehow kita juga nggak bisa menyesali diri kita, kok gua nggak duluan ya dipakai Tuhan ya. Tapi kita masih bersyukur ada di momen itu. Apa yang bisa kita kerjain? So kerjain aja kayak begitu. Ya. Next yang terakhir slide-nya, ya ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebentar berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini, sungguh Tuhan Engkau baik Tuhan, dan biar kiranya apa yang kami rasakan kebaikan daripada Bapa sendiri, kami boleh bagikan bagi saudara kami, teman rekan kerja kami, rekan pelayanan kami, dan kami menjadi pribadi yang selalu menyenangkan, terutama menyenangkan Tuhan, sehingga kami juga bisa menyenangkan yang lain. Bapak, biar firman-Mu yang kami boleh terima pagi hari ini, siang hari ini, kami percaya ketika itu jatuh di tanah yang subur dan ia berbuah lebat 30, 60, 100 kali lipat. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami boleh berada di tempat ini bersama Tuhan. Ini adalah satu bagian yang paling bernilai dalam kehidupan kami, sehingga kami ke depannya bisa mengevaluasi setiap pribadi kami. Seperti apa kami berdiri di hadapan Kristus, sehingga kami ditemukan sebagai hamba yang baik, hamba yang mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa berterima kasih. Amin. Thank you Bapak Ibu, thank you semuanya. Tuhan berkati.